Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat ulang tahun bagi yang merayakan. Jumpa lagi nih bareng saya Bagus Maisa Ngaji di podcast komunikasi Salam Komunikasi. Kali ini kita kedatangan dua tamu spesial banget. Pakai spesial ini ya. Berarti bukan tamu biasa. Kawan-kawan udah kenal belum ya sama sama dua tamu spesial ini? Boleh dong perkenalan dirinya masing-masing? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih. Selamat pagi nih. Oke, baik. Sebelumnya salam visip, bersatu tak terkalahkan. Perkenalkan, saya Ahmad Junaidi dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Batu Raja. Hai Kak Ahmad. Halo juga nih. Halo Mas Bagas, halo kawan-kawan. Perkenalkan, nama aku Deo Sampana, Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi. Udah? Aduh, ganteng banget kalian hari ini. Waduh, terima kasih. Waduh. Sanjungannya luar biasa ini ya. Terharu saya mendengarnya. Tapi ganteng aku. Oke, kawan-kawan. Yang belum tahu, mereka ini masih satu naungan di FISIP. Mereka ini ketua umum di Prodi Ilmu Komunikasi dan Ilmu Pemerintahan. Jadi mereka ini masih saudara ya. Kita kan bersatu tak terkalahkan. Kalahkan. Kak Junaidi ini Ahmad ya? Boleh. Kak Ahmad apa Junaidi? Boleh semua. Mas Jun. Mas Jun boleh, Mas Jun. Jawa Mas ya? Jawa juga ya. Jawa keras bos. Lanjut. Mas Ahmad ini dengar-dengar kemarin baru dipilih sebagai ketua umum di Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Iya, benar banget. Kalau boleh tahu kapan itu Kak pemilihannya? Kalau untuk pemilihannya sendiri tanggal 18 Januari 2022 kemarin. Gak lama Enggak, baru dong. ini Februari. Ya kan belum sampai tanggal 18. Jadi bisa dibilang masih anget-anget. Masih ya. anget-anget. Anget-anget bakwan. Bukan anget-anget. Ya. Tapi nggak ada gorengan ya di sini ya. Nanti Bang. Aduh, senggol ini. Belakang layar. Kak Dio. Oke, Kak apa, Dio Mas ini Bagas? alhamdulillah kemarin baru saya dilantik sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Ya, alhamdulillah di tanggal 9 kemarin aku dengan kawan-kawan para kabit resmi dilantik oleh Ibu Dekan jadi pengurus Himakom periode 2021-2022. 2021 Waduh, 2022. selamat ya. Selamat. Saliman dulu coba, Saliman. Aduh. Oke, kawan-kawan, buat kawan-kawan. Jadi dua pemimpin ini masih sangat fresh. Bener banget. Pasti Mas Fred. masih mempunyai sinergi yang menggebu-gebu untuk kedepannya kan? Benar? Semangat muda, semangat Mas. 45 ini. Mantap. Mantap, Bos. Kak Ahmad ini udah dilantik? Kalau untuk dilantik belum, tapi progres buat pelantikan sudah ada. Oh, semoga berjalan dengan lancar. Amin, terima kasih. Oke, Kak. Kakak-kakak ini kan ketua umum di Prodi Ilmu Komunikasi dan Ilmu Pemerintahan. Nah, awal masuk di prodi masing-masing ini ada enggak Kak ketertarikan terhadap himpunan mahasiswa? Kan pasti belum tahu kan kalau ada himpunan mahasiswa? Iya. Ada ketertarikannya. Kalau untuk ketertarikan ada ya, namanya kita kan baru masuk kemarin maba. Jadi jelasnya kita cari tempat-tempat di mana kita bisa duduk atau kita bisa berimajinasi terkait dengan ide-ide kita tentunya. Dan menurut saya juga Hima ini adalah wadah yang cocok. Kita bisa Wah, membranding benar nih. tuh. Iya, membranding diri kita supaya kualitasnya baik tentunya. Seperti itu. Awal-awalnya itu Saya pas coba. screening dari fakultas itu kan ada dari prodi dan dari prodi masing-masing. Disitulah mulai ditanamkan rasa organisasi.
Jadi kalau dihitung-hitung udah ada 1 tahun belum yang Satu jerum. Kayaknya itu kau. Iya. ya samit. Drum yang mana ini? Drum yang mana ya kira-kira? Ya Wak, bos. Sungkem. Kalau dihitung-hitung udah ada kan 1 tahun belakang ini kalian masuk di HIMA sebelum jadi ketua umum. Ada nggak sih tujuan pertama masuk di himpunan mahasiswa ini? Tujuan itu balik ke diri pribadi masing-masing ya. Bagaimana cara kita ngembangkan diri, ngembangkan potensi kita, menemukan jati diri kita di organisasi ini. Wah mantep tuh. Ya benar banget sih kata ketum Himakom ya. Tujuan itu tergantung diri kita sendiri nih. Mau bagaimana bentuknya, yang penting tujuan itu bersifat bersama. Emang bentuknya gimana? Aduh. Bentuknya bulat sih ya. Boleh tahu ya, kalau menurut kalian Oke. organisasi itu gimana sih? Organisasi menurut saya adalah wadah di mana orang-orang yang memiliki tujuan bersama berkumpul untuk memerdekakan ide mereka. Seperti itu menurut saya ya. Nah, itu kan dari pribadi masing-masing pasti berbeda tujuannya ya. Kalau menurut saya organisasi itu bagaikan sebuah rumah Rumah. dan para anggotanya itu Anak adalah buah. orang-orang di dalamnya. Oh. Kalau berarti kalian sebagai ketum itu ibarat kepala keluarganya, benar? Bisa dibilang seperti itu. Tanggung jawab Canggung. Kaget Kau bos. kok nanggung? Nanggung. Kalau boleh tahu ya, Tuker deh apa gitu? jangan bos. Ini tugas saya bos. nanti nggak keluar honornya. Segel dong. Oke lanjut. Kalian kan sekarang sudah resmi menjadi pemimpin di himpunan mahasiswa masing-masing ya. Kalau boleh tahu, apa sih arti pemimpin dalam kalian pribadi masing-masing? Pemimpin itu tanggung jawab menurut aku, di mana dia memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas kader-kadernya, memastikan bahwasanya kader-kadernya mendapatkan hak-hak, kesejahteraan, dan yang lebih utama adalah kader itu bisa berkualitas dan berproses. Wah, mantap. Kita ini bertanggung jawab atas hal itu. Oh iya, bagus tuh. Kalau aku sih nambahin sedikit ya. Pemimpin itu role model bagi anggota-anggotanya. Yo, anggota itu baik buruknya dilihat dulu dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya bagus, ya Benar, anggotanya benar. malah bagus juga. Jadi kan anggota itu kecenderungan mengikuti pemimpinnya, benar? Cermin lah bisa dibilang Benar, cerminan. iya benar itu. Kalau boleh tahu ya, Hmm. model kepemimpinan kalian itu gimana sih? Ini kalau saya sendiri sesuai dengan program studi ya ilmu pemerintahan, kita mengonsep namanya kepemimpinan itu dengan gaya demokrasi atau musyawarah. Oh. Segala bentuk kegiatan apapun yang kita lakukan ini kita harus musyawarahkan dulu terkait dengan hal-hal apapun nanti yang bakal kita lakukan nih. Ya, sama juga di Himakom juga mengedepankan namanya musyawarah dalam pengambilan setiap keputusan. Kakak-kakak ya, kakak-kakak kece ini kan waktu dipilih itu ditunjuk atau apa namanya? Mengajukan diri. Proses pemilihannya nih. Ah. Kalau kemarin sih kalau dari Mapem ya, itu kan ada dua opsi ya. Namanya kalau misalnya kita mencalonkan diri ada dua jenis nih, dicalonkan dan mencalonkan. Kalian bebas mau versi apapun yang intinya kita mencalon. Seperti itu. Kalau saya sendiri sih mencalonkan kemarin. Tapi kayaknya sama dari prodi komunikasi kemarin juga gitu ya. Iya. Pasti waktu awal-awal kali ditunjuk kaget nggak? Waduh, kalau dibilang kaget, ya jelas ya. Apalagi sekarang udah jadi ketum himanya nih. Rasa-rasanya tuh kayak terharu dan berkesan gitu. Tapi dibalik itu tanggung jawabnya luar biasa. Nah, iya benar tuh. Yang penting kawan-kawan, kalau mau jadi seorang pemimpin itu harus ada kesiapan, terutama tanggung jawab. Benar. Tanggung jawab sekali. Nomor satu tanggung jawab itu. Nah, itu kan pasti kalian ada nggak motivasi untuk menjadi pemimpin yang baik dan benar menurut kalian? Ada nggak motivasinya? Motivasi, yo bekerja. Cak kata Pak Yunizir itu, Pak bekerja Yunizir? seperti kuda, Kuda? bertindak seperti manusia.
dan apa lagi ya? Seperti bidadari ya. Ada juga lagunya itu kak. Apa? Kerja lembur bagai kuda. Aku kan? Aduh. lanjut. Di organisasi kalian pasti ada tujuan ya. Kalau boleh tahu apa tujuan organisasi kalian masing-masing ini? Kalau untuk tujuan sendiri sih ya dimanapun organisasi termasuk Himapem ya atau hima manapun juga mereka lebih mendukung keberadaan dari hima prodi tersebut. Jadi tujuannya ya sama, kita bekerja sesuai atau kita melakukan kegiatan sesuai dengan ranahnya masing-masing. Tujuannya iya. itu intinya kesejahteraan bersama, itu kuncinya. Jadi apa-apa harus sama-sama. Iya dong, jelas. Benar-benar. Kalau di Himakom turut memperkenalkan prodi ilmu komunikasi ke masyarakat halayak masyarakat. Itu tujuan dari Himakom juga, supaya Himakom ini dikenal lah oleh segala kalangan di masyarakat Oku khususnya. Untuk FISIP ini ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Batu Raja kan ada 2 Iya, program studi. program studi. Di masing-masing program studi memiliki himpunan mahasiswa masing-masing. Iya. Bagaimana tanggapan kalian terhadap organisasi yang ada di FISIP ini? Kalau tanggapan saya ya, bagus. Kita itu kan namanya FISIP ya, bersatu tak terkalahkan. Ini adalah jargon yang luar biasa. Wah, iya. Nih. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan adanya 2 hima ya, itu sangat luar biasa. Karena kader-kader dari tiap-tiap masing hima ini memiliki kualitas yang luar biasa. Himapem memiliki branding dari segi hukum misalnya, atau mereka benar. regulasinya luar biasa. Ini Himakom juga luar biasa, perfilmannya luar biasa. Mereka pokoknya kita tuh memiliki ibaratnya tuh ya, poin-poin masing-masing nih. Jadi apalagi bersatu, waduh, saya nggak tahu apa yang bakal terjadi. Nah, itu Luar biasa ya. mungkin tujuannya untuk memajukan FISIP terutama. Memajukan FISIP, memperkenalkan kepada luar-luar yang luar-luar sana yang nggak tahu FISIP, main-main dong ke FISIP. Nah, kawan-kawan yang mau masuk FISIP, jangan nanggung, masuk be. Terutama doaku sih, Yanti. Untuk selanjutnya ya, menurut kalian sejauh mana sih organisasi kalian ini berjalan selama kalian masuk di himpunan mahasiswa ini? Kalau untuk Himakom sendiri itu bukan kita sombong ya, alhamdulillah berkat prestasi-prestasi yang kawan-kawan torekan sebelumnya, itu sudah banyak pencapaian-pencapaian yang membuat masyarakat kenal itu prodi ilmu komunikasi. Buktinya pada pendaftaran kemarin prodi ilmu komunikasi itu paling banyak pendaftarannya Di ilmu komunikasi sendiri? untuk di FISIP. Oh iya, mantap. Ada nggak tujuan untuk Ormawa di FISIP ini? Tujuan organisasi mahasiswa Iya. di FISIP ini, tujuannya itu mereka itu memerdekakan kadernya sih menurut aku, dimana kegiatan-kegiatan tadi bersifat itu atau membangun kepribadian dari kader-kadernya itu. Intinya tuh bener sih, membranding diri kadernya. Jadi untuk wadah SDM mereka. Iya bener, kalau SDM-nya udah unggul, kegiatan apapun dalam bentuk apapun pasti tercapai. Jadi Hima ini sebagai wadah untuk mahasiswa ilmu komunikasi dan mahasiswa ilmu pemerintahan untuk kreativitas tentunya kan. Dan di bidangnya masing-masing. Tentunya sesuai di bidang dan minat mereka masing-masing. Untuk saya kan awam ya di himpunan ilmu pemerintahan ini. Mohon maaf. Jadi kalau di himpunan mahasiswa ilmu komunikasi ini ada fokusnya itu. Ada ini. Apa? SDM-nya terutama untuk di perfilman, public speaking. Ada juga apa lagi?
sinematografi, Ya, itu. Foto. foto, Humas. Nah, kalau di jurnalistik kalau di Himakom. Himapom sendiri ada apa aja? Kalau untuk ilmu pemerintahan sendiri sih kita berfokus namanya ilmu pemerintahan ya, Iya, sosial dan masyarakat nih. Jadi terutama tujuan kita ialah masyarakat. Nah, inilah ya inovasi-inovasi banyak banget berkembang di ilmu pemerintahan. Kita banyak lagi menggarap progres-progres ya. Mungkin salah satu yang bisa saya sebutkan itu BUMDes. Nah, inilah apa tuh Bundes tuh? BUMDes itu badan usaha milik desa. Gimana Oh. caranya nih mahasiswa bisa memajukan badan usaha milik desa nih? Desa itu dibina oleh mahasiswa. Itu Jadi ilmu proyek pemerintahan itu. kami. Iya, ilmu pemerintahan lebih banyak Wah, lagi. keren, Ini keren. salah satunya yang saya sepil di sini ya. Oh, mantap. Kalau ini Mas, untuk saya tanya nih Boleh. Ketum Himapem, untuk pembagian struktural dari pengurusnya itu ada apa aja sih? Oh, ini apa tingkatan struktural dari Kepengurusan ya. Oke. Yang paling pertama adalah kepalanya jelasnya ketua ya. Iya. Wakil, di bawahnya tuh ada sekretaris dan juga bendahara. Kalau di kepengurusan saya sendiri saya ada 7 divisi, mulai dari ini saya sebutkan ya. Boleh, Maaf boleh. kalau ketinggalan ya. Ya, nggak apa-apa. Yang pertama ada minat dan bakat nih. Yang kedua ada sosial masyarakat. Yang ketiga ada Kastrat Litbang. Ini Kastrat Litbang ini artinya kajian strategi penelitian dan pengembangan. Ada juga Kominfo, ada juga Advokesma, ada juga Humas. Wah. Sudah lengkap. Ada kan? berapa jadi? Ada 7 divisi. Itu ada kepala bidangnya atau gimana? Ada dong, setiap kepala divisi ada kepala-kepalanya dan ada staf-staf di bawahnya. Oh, ada juga. anggotanya. Ada. Oh, iya. Hampir sama dong sama di himpunan ilmu komunikasi ya. Iya, hampir sama. Kalau di himpunan mahasiswa ilmu komunikasi ada apa aja Kak? Kalau di himpunan mahasiswa ilmu komunikasi itu ada 12 sama ketua dan wakil. Untuk bidang-bidangnya itu ada sinematografi, fotografi, jurnalistik, sosial, humas, minat bakat, dan kabit sekretariat dan kewirausahaan. Ada nggak Kak tujuan untuk memajukan organisasi mahasiswa di FISIP ini? Untuk kalian berdua ini. Tujuan ya. Untuk memajukan itu sendiri perlu yang namanya niat ya. Kalau kita memajukan, terutama nih kita ambil konsep rendahnya dulu nih, sederhananya kita memajukan diri kita sendiri. Kalau kita sudah sukses memajukan diri kita sendiri, baru kita melangkah yang namanya kelompok. Kalau sudah kelompok, baru himpunan. Yakinlah kalau kita sudah mampu membranding diri kita sampai kita jadi orang yang berkualitas, saya jamin organisasi kita pasti lebih pesat melaju, yakin saya. Oke. Bagus itu Kak. Semangat oke. Apa namanya? Sejauh ini ada nggak tumpang tindih antar organisasi di FISIP ini? Kalau aku sih melihatnya belum ada sih tumpang tindih atau kurangnya koordinasi dan sesama ormawa yang ada di FISIP ini, itu yang membuatkan kurang harmonis di organisasi yang ada di prodi maupun di fakultas ini. Jadi ini kan kalian kan baru naik jadi ketua umum. nih. Ada nggak keinginan untuk naik lagi di BEM FISIP atau BEM ULIP gitu? Kalau sejauh ini sih, kalau saya pribadi ya, Ya. tidak mengejar nama jabatan. Kita progres dulu nih. Kita kemarin banyak program-program kerja yang belum terrealisasi. Titik beratnya di mana seorang pemimpin adalah di mana mereka bisa merealisasikan atau mengimplementasikan dari program kerja mereka. Buat apa nih kita mau maju-maju tinggi-tinggi tapi kita nggak ada satupun yang bisa menjadikan cerminan buat kita. Kalau seandainya kita sudah mampu nih melakukan kegiatan yang luar biasa, orang lain itu bakal menilai kita. Nggak harus kita yang cari muka. Nah, gitu aja sih konsep dari saya. Berarti kita bagusi dulu rumah gitu, baru kita bagus sih rumah orang lain. Itu Berarti konsepnya. kita awal dulu ya? Kita Awal berarti dulu. dari Kita bawah fondasi dulu. gitu di Hima Prodi ini, kita bagus dulu, kita kenal ya dulu, baru nih ke depannya fokus kita besok naik lagi ke depannya. Bagus itu. Kalau boleh tahu, ada nggak Kak awal-awal kakak nih masuk di himpunan mahasiswa ilmu komunikasi untuk memajukan FISIP ini? Ada nggak tujuan itu?
Kalau dari awal sih ketika masuk ya, terutama di ilmu pemerintahan adalah yang namanya kita memajuin kan kader yang baik ya. Kader yang baik adalah kader yang bisa melihat situasi nih menurut saya. Kalau situasi tidak memungkinkan, maka kita harus cari solusinya nih. Itu menurut aku kunci deh. Kalau misalnya kita menjadi kader tuh harus paham akan situasi. Aduh dah kak ya, tanya ya. Maaf ini. Penyemangat dalam berorganisasi ada nggak? Apa cewek? Apa gimana? Maaf. Ya semangat jo itu balik ke anggota gitu. Kita kalau nengok anggota gitu, nengok kader-kader cantik lah, gitu. Ya tidak seluruh anggota itu Tanpa itu pandang bulu ya. Iya, tanpa pandang situasi dan apa. ya itu semangat kita. Ya kita pengen berkembang di organisasi ini, kita pengen memajukan organisasi ini. Ya kita harus semangat dengan itu menurut aku. Iya, kalau misalnya gini ya, kalau bukan motivasi ya, maksudnya dalam artian penyemangat ya. Penyemangat. Gimana kalau misalnya dari kader itu sendiri sudah berasa nyaman. Nah, inilah menjadi titik beratnya, nyamanin organisasi atau nyamanin kader inilah menjadi perjuangan nih. Kalau mereka sudah nyaman dengan kita, itu luar biasa loh. Bener, itu luar biasa. Kekompakan itu bakal terwujud dengan sendirinya. Kalau di anggota kalian pasti banyak nih anggotanya yang ikut di himpunan mahasiswa. Biasanya itu pasti nggak mungkin lah, kebanyakan memang benar-benar aktif banget ikut. Iya. Gimana tindak lanjut kalian? Kalau kita sih berusaha dulu nih ngajak kawan-kawan untuk aktif lah di Hima. Sayang kalau udah aktif bakalan ada kegiatan, bakalan ada pengembangan diri untuk mereka. Jika mereka tetap acuh dengan ajakan kami juga ada aturan yang berlaku. Iya sebenarnya. Kalau dari Himapem tersendiri ya, kita balik lagi dengan hak dan kewajiban. Nah ini kewajiban saya, ini memperkenalkan organisasi saya atau Himapem ini kepada adik-adik nih, supaya mereka berminat. Itu hak dan kewajiban. Kewajibannya udah terlaksana, tinggal hak dari mereka nih. Yang penting kita berusaha sosialisasi semaksimal mungkin. Kita yakinkan ke mereka bahwasanya kita ini ada loh buat mereka. Kita ini selalu berusaha loh buat mereka gitu. Kembali lagi, hak mereka. Kalau mereka nggak mau, ya sudah. Yang penting hak dan kewajiban sudah terpenuhi dalam konteks ini. Untuk kita sendiri ya, yang bisa dibilang paling bawah ini untuk organisasinya. Bagaimana pandangan kalian terhadap organisasi mahasiswa yang ada di universitas ini? Terutama yang maaf ngomong ya kayak BEM Unip atau DPM dan sebagainya. Pandangan terkait, kalau BEM Unip sih baik-baik aja ya. Cuman BEM fakultas nih yang perlu ibaratnya senggol nih, ini sebenarnya podcast ya, semoga nonton ya. Sebenarnya BEM fakultas nih kami harapkan bener kehadirannya nih. Kami perlu nih BEM fakultas nih mengayomi kami gitu kan. Banyak sekali konsep-konsep progres yang kami butuh dengan BEM fakultas. Semoga kedepannya BEM fakultas kita menjadi lebih baik. Amin. Lebih akan sadar akan topoksi mereka kepada kami. Jadi harus ada kita berkesinambungan. Berkesinambung. Iya, maaf. Angel lah ngomongnya, Bos. Mungkin belum ngopi ya. Ngopi. Lambung enggak kuat tahu, Bos. Kalau menurut saya antara BEM Unip dan BEM antara Hima-Hima ini bagaikan sebuah segitiga. Kenapa segitiga? Karena yang di puncaknya itu BEM, yang kiri kanannya Himapem dan Himakom. Kalau puncaknya beda bener, cak mana nak merangkul kan dua yang di bawah ini. ya kalau nggak kotak. Nggak, kotak itu DPM, mantau dari jauh. Boleh. DPM itu sama dari BEM fakultas, dari DPM fakultas itu maaf ngomong, kami cuman kenal itu pertemuan cuma jengok setahun itu cuma sekali ya pas screening di fakultas itu sudah itu hilang, tak ada lagi progresifnya untuk fakultas. Intinya ya kami harapkan dari kontribusi dari BEM fakultas kita nih sama DPM fakultas kita nih. Sayang dong, Hima Prodinya udah pada maju-maju nih gitu. Jadi mana lagi? Mau berarti apa lagi nih? Iya. Kami juga butuh bimbingan dari mereka. Bener banget nih. Kalau udah siap lagi, tunjuklah salah satu dari kami. Aduh, luar biasa ya. Kembali
kembali ke diri kita masing-masing. Kalian kan namanya sebagai ketua umum pasti ada program kerja. Pasti ada dong. Apa aja yang udah terlaksana nih? Kalau dari pemerintahan sendiri ya, kalau untuk proker-prokernya tuh banyak yang udah digagas, tapi permasalahannya satu nih, kayaknya COVID dan Omikron ini nggak berhenti-berhenti nih. Ini alasannya gimana cara kita proker kita tetap aktif, tetap jalan di situasi yang benar-benar mencekam nih. Tapi ada beberapa nih progres kita yang udah jalan. Bisa dong dipantengin IG-nya Himapem. Nah, itu kita udah banyak banget. Spill dulu, Iya. apa IG-nya Himapem? @himapemofficial. Kalau untuk dari Himakom Umbara, prokernya ya ke depan bakalan ada proker-proker, tapi untuk dalam minggu-minggu dekat ini dari Himakom Umbara untuk fokus untuk jadi tuan rumah untuk rapat kerja IMIKI. IMIKI itu apa, Kak? IMIKI itu sebuah forum Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia. Itu untuk cabang Sumsel. Korwil Sumsel. Ya, Ada berapa alhamdulillah unit kita itu? di Himakom Umbara ini tepatnya di auditorium ini kita jadi tuan rumahnya. Wah, Ya, keren. untuk kawan-kawan Himapem, ya bantulah ya kita bawa ini yang diperlukan. Aduh. Namanya kita satu rumah. Iya. Atep nih, Cuma saling membantu dan ya, kontribusi. ibarat ngomong satu rumah beda kamar tapi satu ruang tamu. Benar. Memajukan fisik tentu. Beda kamar mandi. Satu kamar dia. Aku juga mau tahu dong kalau anak Himapem itu WC-nya gimana? Gabung deh kalau. Kan? Tapi yang cewek dan cowok dipisah ya. Tapi ya agak tengah nyasar. Ini kalian kan ada proker masing-masing untuk prodi kalian masing-masing, hima kalian masing-masing. Ada nggak sih proker untuk saling gabung kalian? Waduh, ini Kedepannya kita lihat bersama. bakal ada jelasnya ya Kak ya. Kita Ini bakal yang ditunggu-tunggu. Gebrakan antara Ini, Himapem dan Himakom kita tuh lihat aja nanti. Iya, tentunya kita nanti bakal ada terobosan terbaru nih. Ada lagi nih, kalian kan sekarang sudah benar-benar sebagai pemimpin. Gimana sih cara membangun jiwa kepemimpinan untuk terutama untuk mereka yang punya SDM tapi malu untuk menunjukkan itu? Menjadi contoh Ah. saya. Kamu implementasikan dulu di diri kamu sendiri gitu. Setelah kamu implementasikan di diri kamu sendiri, orang lain bakal melihat bahwasanya keterbatasan itu nggak akan mengurangi kamu buat kamu berekspresi di luar gitu. Buktikan ke mereka kamu ini menjadi contoh sehingga mereka nanti mencontoh kamu untuk mereka lebih maju, berproses menjadi orang yang luar biasa. Wah, mantep. Kalau menurut aku sih balik ke PD gitu. Kita harus PD nih, dengan percaya diri dengan diri kita dewek bahwa kita bisa, kita mampu. Itulah kalau kita dari awal segi layak PD udah bisa berkembang gitu. Benar. Untuk kita ya, untuk terutama kita yang ada di FISIP, Ya. apa harapan kalian untuk FISIP? Harapan saya adanya kekompakan antara organisasi mahasiswa yang ada di FISIP ini. Bakalan bisa FISIP ini dikenal oleh masyarakat, khususnya aku, bahkan sampai seluruh Indonesia. FISIP kita dikenal. FISIP Umbara ya? Iya. Visi Umbara tentunya menjalin lebih banyak silaturahmi. Mungkin kita sekarang belum aktif aja ya, karena kalau setiap kita ada proker atau program kerja terkendalanya situasi ya Pak ya, situasinya Pandemi. benar-benar pandemi. Jadi kita bingung mau ngadain konsep yang seperti mana, tapi inilah menjadi ya sebuah tantangan lah Tantangan menurut kita kami. nih, luar biasa nih. Bisa lah bisa produktif di masa lebih pandemi produktif ini. lagi di masa pandemi tentunya. Kalau dari aku sendiri ya, pandangan aku sendiri untuk organisasi yang ada di FISIP ini. Mohon maaf sebelumnya kalau saya salah. Dari awal saya masuk di organisasi, kebetulan saya anggota dari
Kak Dio, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Ini Mas salah satu kabit saya di kepengurusan Himakom 2020-2021 itu Waduh, kabit sinema fotografi. Apa tadi? Sinematografi. Pulang dari sini langsung dibayar honornya ya. Saya bukan sombong, tapi memang Oh, saya punya harapan nih untuk kita ke depannya. Bener, boleh. Jadi gini, saya melihat dari ke belakang Ya. untuk organisasi kita, terutama FISIP sama Himakom. Kita ini satu rumah. Hmm, Ada jargonnya loh, bersatu. tak terkalahkan. Nah, tapi itu tidak terrealisasikan. Bener? Ya. Mohon maaf kalau saya salah. Sebenarnya bukan tak terrealisasikan, tapi kurang aktif aja. Kalau kita aktif, aduh, bukan lagi terrealisasi nih. Nah, Bukan lagi. Kalau Cak Katu tuh ada miskomunikasi. Kita kurang aktif aja. Koordinasinya ada sedikit lebih kurang. dari saya sendiri ya, untuk kepemimpinan kita yang baru ini, saya harap kita ini bisa lebih gimana namanya? Aduh, Apa nih? Oh, Gini loh. Mas. Gini lah, apa Bahasa namanya? kata jangan tinggi go. angel, Ya, ngomongnya angel. Kalau bisa tuh kata-kata bersinergi bersatu. bersama. Nah, itulah pokoknya. Soalnya saya lihat yang namanya bersatu tuh nggak ada. Bener? Mohon maaf kalau saya salah. Selama saya masuk di Himpunan Mahasiswa Ilmu Ini Komunikasi. BEM tolong ya, ditindaklanjutin ya. Hmm. BEM fakultas nih terutama nih. Nah, dengan adanya seperti ini kan saya harap kita bisa lebih bersama lagi untuk mencapai tujuan bersama, terutama di FISIP ini. Soalnya ibarat Kak ya, kita ini sebagai lampu di rumah. Kalau yang terang cuma satu, kan lihatnya nggak enak. Benar? Benar. Jangan diem baik loh. Betul. Tas dulu. Nah. Oke, lanjut. Terima kasih untuk partisipasinya kalian di sini. Saya harap semoga kita apa? Apa nih? Itu mimpi kita bersama Iya, ke benar depan kita bisa bersinergi bersama untuk memajukan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini. Nah, ya benar. Untuk kawan-kawan yang mau masuk di Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan atau Ilmu Komunikasi, jangan khawatir nih, ada wadah untuk kalian. Terutama untuk SDM-nya, seumpama kalian punya kelebihan, bisa nih disalurkan lewat Himpunan Mahasiswa ini. Benar? Nah, satu ya. Gimana sih pandangan kalian terhadap mahasiswa yang tidak ikut organisasi? Itu balik ke pilihan masing-masing lah, Mas. Menurut aku mereka punya kesibukan tersendiri, punya atau bekerja atau punya kesibukan lain. Itu kembali ke pribadi masing-masing. Intinya kembali ke hak dan kewajiban lah, pokoknya itu aja kuncinya ini. Terakhir, satu kata untuk FISIP. Apa nih? Masih mikir ya. Satu kata. Bersatu tak terkalahkan. Oke, itu jargon satu kita kata. tuh. Itu kan jargonnya. Satu kata aja untuk FISIP. FISIP hebat lah, Nah, Ya, the best lah. visi Feeling and unggul. love. Nah, ini sama kayak moto tepuk Umbara, tangan unggul dan dulu buat berkarakter FISIP. nih. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah melihat podcast kita kali ini. Kita yang membahas ada ranah gak jelasnya, mohon maaf karena pembawaan saya memang begini. Untuk kawan-kawan di balik layar, terima kasih kawan-kawan. Semoga apa yang kita dapat hari ini menjadi ilmu motivasi untuk kawan-kawan semuanya. Terima Amin, kasih amin, untuk Kak Ahmad dan Kak Deo. Terima kasih kembali. Semoga podcast ilmu komunikasi ini bisa juga maju ke depannya. Bisa maju, bisa menghadirkan orang-orang yang berkualitas. Jargon ya. Kita jargon dulu ya. Ya. Bareng-bareng.
Visip bersatu tak terkalahkan. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian semua. Jangan ragu untuk masuk di Visip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.